Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Nurjana dan ini rekan saya Mega Awalani Putri dari SMK 1 Badak jurusan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. Peserta KKSI 2020, SMK Bisa, SMK Hebat. Nah, jadi di sini kami akan memperkenalkan produk yang telah kami buat, yaitu sabun padat antiseptik herbal. Dari namanya saja, sabun herbal, tentunya komponen utama dalam pembuatan sabun ini merupakan bahan herbal, yaitu virgin coconut oil yang telah dibuat oleh teman saya. Lalu bahan tambahannya apa? Jadi dalam proses pembuatan sabun herbal ini, kita menggunakan dua ekstrak, yaitu kunyit dan serai. Selain fungsinya sebagai pewarna dan juga pewangi, ekstrak kunyit dan serai juga berfungsi sebagai zat aktif antiseptik dan antibakteri. Nah, kunyit dan serai ini cukup mudah untuk ditemukan ya teman-teman, dan memiliki harga yang cukup ekonomis. Nah, selain itu, serai dan kunyit juga mudah untuk didapatkan dan memiliki harga yang cukup ekonomis. Lalu, fungsi sabun itu untuk apa, Kak? Apakah bisa untuk muka dan cuci tangan? Nah, pada dasarnya sabun padat difungsikan sebagai sabun mandi. Kenapa kok sabun mandi? Karena pH yang dimiliki sabun padat itu antara 9 sampai 10. Jadi, jika digunakan untuk muka atau cuci tangan, itu akan membuat kulit kita menjadi kering. Nah, adapun keunggulan sabun padat dibanding sabun jenis lainnya, yaitu sabun padat memiliki kandungan gliserin yang bagus untuk mereka yang memiliki masalah kulit eksim. Tahu gak sih teman-teman, sabun mandi yang ada di pasaran sebenarnya bukan benar-benar sabun. Nah, biasanya sabun mandi yang ada di pasaran merupakan campuran kompleks dari bahan-bahan deterjen yang biasanya digunakan untuk pembuatan sabun pakaian, cuci piring, dan sebagainya. Wah, masa sih kulit kita disamain kayak baju sama piring? Kalau kalian bisa membuat sabun sendiri, kalian bisa mendapat 4 buah sabun loh, dengan harga yang sama jika kalian membeli 1 buah sabun di pasaran. Oke, yuk kita buat sabunnya sama-sama. Yuk kita buat sabunnya. Apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan? Nah, di sini ada 2 buah beker glass 250 ml untuk wadah ekstraknya, seperangkat alat untuk menyaring, corong, kain saring, dan kertas saring, spatula plastik untuk membantu meratakan saat proses pencetakan sabun, batang pengaduk untuk mengaduk ekstrak, sendok untuk menuangkan bahan ekstrak, dan termometer untuk mengukur suhu pada saat proses pembuatan ekstrak. Selanjutnya ada blender untuk membuat ekstrak kunyit, hand blender untuk mengaduk saat proses pembuatan sabun, cetakan. Di sini kita menggunakan cetakan silikon dengan bentuk oval. Teman-teman bisa menggunakan cetakan sesuai selera teman-teman ya. Lalu ada hot plate, statif, dan rem untuk proses pembuatan serai. Meg, apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan? Ya, oke. Jadi teman-teman, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun padat herbal ini diantaranya ada PCO 240 gram yang merupakan hasil ekstraksi oleh teman saya, ada NaOH 35%, ada gliserin 10 ml, dan ada kedua bahan yang merupakan zat aktif antibakteri dan antiseptik, yaitu kunyit dan serai. Kunyit juga berfungsi sebagai pewarna, sedangkan serai berfungsi sebagai pewangi. Dari preparasi kedua bahan tersebut, sebelumnya diiris terlebih dahulu sehingga menghasilkan kunyit 50 gram dan serai 10 gram. Bahan terakhir ada Aquades 100 ml untuk bahan tambahan membuat ekstrak serai. Selanjutnya kita akan membuat ekstrak serai terlebih dahulu. Bahan yang dibutuhkan 100 ml Aquades, kita panaskan dan tambahkan serainya. Kita masukkan semua serainya. Kita nyalakan hot plate-nya ya, jangan lupa dinyalakan. Lalu pasang termometer untuk mengatur suhunya.
Metode ini merupakan metode infudasi, yaitu metode yang menggunakan air untuk mensaring ekstrak bahan selama 15 menit dengan menggunakan suhu 90 derajat Celcius. Sambil menunggu proses pengekstrakan serai, kita akan membuat ekstrak kunyit. Nah, kunyit yang sudah dipotong-potong kita masukkan ke dalam blender untuk kita haluskan. Dimasukkan semuanya ya. Lalu kita haluskan. Setelah halus, bahan yang sudah di blender tadi siap untuk kita saring. Setelah dipanaskan selama 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius, kita matikan hot plate-nya, diangkat, lalu kita diamkan sampai dingin. Kemudian, selanjutnya, setelah kunyit yang tadi dihaluskan menggunakan blender sudah halus, kita lanjut ke proses penyaringan kunyitnya. Kunyit yang sudah dihaluskan, kita masukkan ke kain saring untuk disaring. Kita masukkan semuanya. Lalu diperas untuk mengambil sari kunyitnya. Diperas hingga tidak ada lagi kunyit yang keluar. Dan selesai proses pengekstrakan kunyitnya. Ekstrak serai yang tadi dipanaskan ini sudah dalam keadaan dingin dan siap untuk disaring. Kita saring dengan corong dan kertas saring. Pastikan jangan sampai ada potongan kunyit yang masuk ke dalam saringan ya, karena kita hanya akan mengambil air rebusannya saja. Nah, sudah selesai ya proses penyaringannya dan hasil ekstrak serainya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat sabunnya. Ekstrak serai dan kunyit yang digunakan hanya 1%. Setelah selesai membuat ekstrak kunyit dan serai, kita akan langsung ke proses pembuatan sabunnya. Yang pertama-tama yang akan kita siapkan adalah PCO, minyak PCO, dan hand blender untuk mengaduknya. Yang pertama, kita masukkan NaOH ke dalam minyak PCO ya, sambil diaduk. Press ya.
proses ini, proses sablonifikasi. Nah, setelah press itu seperti ini ya teman-teman. Setelah press, kita tambahkan gliserin dan ekstraknya. Sambil terus diaduk ya. Sampai semua bahan tercampur. Setelah semua bahan tercampur dan homogen, kita siapkan cetakan untuk mencetak adonan sabun. Kita cetak sabunnya. Kita tuangkan adonan sabunnya yang sudah press ke dalam cetakan. Setelah semua adonan sabun masuk ke dalam cetakan, kita ratakan menggunakan spatula. Pastikan agar semua adonan sabunnya tercampur masuk dengan rata ya, agar sabun yang dihasilkan menjadi mulus. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita tunggu hingga sabunnya padat selama kurang lebih 1 jam. Wah, udah 1 jam dan sabunnya sudah padat. Kita berhasil, Meg. Nah, sekarang kita kemas yuk. Sebelumnya kita keluarkan semua sabunnya dari cetakan ya. Di sini ada 4 batang sabun ya. Kemasan tolong. Sebelum kita masukkan ke dalam kemasan, kita bungkus dulu sabunnya menggunakan plastik wrap ya. 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil dari pengemasan menggunakan plastik wrapnya. Dan yang terakhir, kita akan mengemas menggunakan kemasannya. Satu, 2, 3, dan 4. Nah, sudah selesai. Dan hasilnya seperti ini. Tapi sabun ini tidak bisa langsung dipakai ya teman-teman. Kita tunggu sampai masa curinya selesai, yaitu sekitar 2-4 minggu. Ini teman-teman hasilnya. Bagaimana pembuatan sabunnya? Mudah kan? Bahan-bahannya juga mudah untuk didapatkan. Minyaknya minyak kelapa, Sedangkan ekstraknya dari kunyit dan serai. semoga teman-teman bisa membuatnya di rumah. Saya Ika, Dan saya Mega. sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.